Oke, siap? Halo guys, sekarang lagi nak belajar punya balik. Bisa nggak? Iya mak. Bisa, Jom? Bisa. Oke, ada ya. Ini yuk, Jom yuk. Kemerdekaan. Kemerdekaan. Mama. Hmm? Ya mama anak kucing. Iya. Lah pulang Iya, nanti kita ambil nak. Ya. keadilan. Kuat. Keadilan. Oke. Ini. Negara. Kuat nak? Negara Oke. Ini yang kau suka. Indonesia. Oke. Banyak Kita kali nih. kemerdekaan. Kemerdekaan ya? Oke. Ya. Ini Berda. A. Ba. Ya. Beradab. Beradab. Lama. Biar kita menempel kan? Mama. Oh. Jaga tengok anak kucing. Terang ya. Anak kucingnya lagi melahirkan, guys. Udah belain. Jangan. Oh iya nih, nak. Jadi anak kucingnya dia belum lihat gitu. Katanya mau bikin rumahnya, ya nak ya? Mama. Oh Nek. Rumah kucing. iya, nanti bapak kita suruh ya. Iya. Ya. Tapi macam segini ya. Macam gambar kucing ya. Ketuhanan. Oke. Apa nak? Ketuhanan. Oke. Gitu cara bacanya, guys. Yuk. Wah. Ini Perwakilan. Oke. Lama kali ya. Cepatlah, iya kami mau nengok. Pancasila. Oke, sekali lagi. Pancasila. Tadi mak paling suka yang ini loh, Dik. Kau suka nggak yang ini? Keadilan. Keadilan. Nggak suka itu. Iya dong. Harus adil. Aku nggak suka itu lah. Jadi orang itu harus jadi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Perwakilan. Lama kali habis. Ya sedikit lagi nak. Ini ya. Besok ini ya. Oke. Persatuan. Apa sekali lagi? Persatuan. Oke. Oh ini lagi. Kemanusiaan. Yeay, aku nak kucing mah. Nanti digigit loh nak. Mak jaga. Mak jaga. Kakak Elina yang jaga. Iya. Segila. Oke. Jadi metode fonik yang digunakan itu dimana kita mengetahui bahwasanya pengajaran metode fonik itu berfokus pada pengajaran anak, berfokus pada pengajaran anak itu tentang bagaimana huruf dan kombinasi huruf itu mempresentasekan atau membentuk bunyi dalam bahasa lisan. Artinya ketika si anak sudah bisa mendengar, melihat bentuk daripada simbol A, simbol B gitu kan. Kemudian si anak dari bentuk-bentuk individu tadi atau bentuk tunggal tadi, bentuk A dipresentasikan bunyinya secara lisan ke dalam bentuk bisa secara lisan bisa membentuk huruf atau membentuk kata. Dari huruf itu si anak bisa membunyikan, membedakan dan membentuk kata secara individu. Seperti tadi si Ito tadi dia membentuk kata ini dari huruf-huruf secara individual. Jadi huruf K, E, M, A contoh ya. Ini ya. P, E, R, S, A, T, U, A, N itu dari huruf-huruf individual ini dibentuk menjadi kata.
Nah, memang prosesnya agak sulit karena di sini si anak harus mampu membedakan huruf, mampu membunyikan huruf, mampu mendengar huruf, mampu memblending atau menyatukan huruf-huruf itu menjadi kata. Itu memang susahnya di dalam pengajaran anak di dalam teaching reading, di dalam belajar membaca. Di mana kita mengetahui bahwasanya metode fonik yang saya gunakan terhadap ini Itonami merupakan metode bunyi atau mempresentasikan antara huruf dan bunyi huruf, dan huruf dan bunyi huruf itu si anak mampu untuk memblendingnya, menggabungkannya menjadi kata. Itu memang kesusahan yang saya alami karena si Ito itu saya latihnya itu sekitar 3 tahun 2 bulan. Itu pun masih belum bisa membaca. Karena apa? Kita melalui tahapan-tahapan itu panjang, tetapi melalui proses yang konsisten. Secara terus-menerus, dan stimulusnya itu dilakukan setiap hari. Paling lama itu di antara 15 menit per hari, itu paling lama. Tetapi step-stepnya itu harus dimulai dari hal-hal kecil menuju yang ke kompleks. Di sini saya ingin menekankan bahwasannya pemahaman saya, in teaching reading phonics is a method of teaching in relationship between sounds, phoneme and letters, grapheme, yang to help children, to decode a word and learn to read and spell. Itu yang saya pahami. Bunda, di mana saya memahami dalam pembelajaran pengajaran membaca itu terhadap anak saya yang sekarang usianya itu 4 tahun, 8 bulan atau 6 bulan 6 nanti tanggal 28 itu dia 5 tahun. Saya membantu dia belajar membaca itu dengan pengajaran fonik, di mana saya mengetahui bahwasannya fonik adalah suatu metode pengajaran yang menghubungkan antara bunyi dan huruf. Nah, ketika si anak sudah bisa melihat, membedakan dan membunyikan huruf-huruf itu, si anak bisa memblendingnya atau menggabungkannya. Nah, disinilah kita membutuhkan kesabaran ekstra di dalam pengajaran anak di dalam membaca. Mengapa pengajaran fonik itu penting? Yang saya alami, kita kan secara tradisional di kelas itu kita menggunakan yang namanya metode mengeja atau ba tambah a, b tambah a, ba. Yang susah yang saya alami ketika saya mengajarkan anak membaca itu terhadap anak saya yang pertama itu contoh ba tambah bang, bi tambah bing. Dia nanti memisahkan, itu dia yang susah, atau melepaskan itu dia yang susah ketika menggunakan metode mengeja. Beda dengan metode fonik. Metode fonik itu menggabungkan huruf-huruf secara individual, secara tunggal dibentuk menjadi kata. Contoh ibu, tidak i tambah bu, bu gitu. Ibu, enggak. Nanti dia yang susah seperti tadi si anak itu akan susah itu akan merangkai yang seperti ini. Bagaimana nanti dianya akan, memang bisa si anak itu dilatih kalau dia konsisten. Tetapi yang menurut saya itu ketika si anak sudah bisa metode bunyi, dia tinggal menyatukan saja maju kan. Jadi secara otomatis otaknya itu sudah bisa melihat bahwa saat ini memajukan. Misalnya lagi, ini kemajuan. Tidak kita katakan KEK tambah ama kema juju. Itu yang saya rasakan. Nah, metode ini saya adaptasi dari yang namanya pembelajaran membaca dalam bahasa Inggris dengan metode fonik. Ya. Memang agak susah sih. Di dalam bahasa Inggris itu beda pengucapan, beda penulisan. Itu yang susah. Nah,
Itu yang saya terapkan terhadap anak saya. Nah, mengapa metode fonik itu penting yang saya alami ya Bunda? Pertama, metode fonik dalam pengajaran membaca itu membantu anak mengembangkan dasar-dasar yang kuat terhadap belajar permulaan atau dasar membaca. Untuk membaca dengan mengajar mereka cara membentuk kata itu dimulai dari hal terkecil, yaitu dari bunyi huruf, simbol huruf, kemudian bunyi-bunyi itu digabungkan menjadi kata, atau si anak itu mampu membagi huruf-huruf itu menjadi bunyi-bunyi, mampu menyatukan huruf-huruf itu ke dalam bunyi-bunyi untuk dieja atau encoding, ya. Jadi si anak itu sudah bisa membagi kata-kata atau huruf-huruf tunggal itu menjadi bunyi-bunyi yang berbeda untuk dieja atau diencoding secara lisan ya. Itu yang saya lakukan terhadap istri Itonami. Misalnya ibu na ibu, ibe ana iba, ide ada na ida. Jadi dia membunyikannya itu kebiasaan secara lisan. Itu yang saya lakukan terhadap si Tonami. Nah, di sini yang saya lakukan adalah Tonami belajar memadukan bunyi-bunyi itu bersama-sama untuk membaca kata-kata atau decoding dan membagi-bagi menjadi bunyi-bunyi untuk dieja atau in decoding. Agak susah sih memang. Tetapi pelaksanaannya sih, ini teori-teori yang saya baca. Ini teori-teori yang saya baca dari pembelajaran metode fonik. Tetapi saya saya sederhanakan. Step-stepnya itu saya sederhanakan. Saya tidak belajar yang namanya itu. Saya harus memahami itu phonological awareness. Apa itu phonemic awareness? Apa itu synthetic phonic, syllable phonic? Apa sih itu semuanya? Itu harus saya pahami. Di mana phonological awareness itu merupakan kemampuan anak untuk mengenali dan memanipulasi bunyi bahasa lisan. Ya. Itu dia phonological awareness atau kesadaran fonologis, di mana si anak itu mampu untuk mengenali dan memanipulasi bunyi lisan. Contoh tadi ibu ibu, iba iba, ba ba, bi bi bi. Jadi si anak itu sudah mampu untuk memanipulasi. Jadi si anak itu sudah mampu untuk memanipulasi bunyi bahasa secara lisan. Itu dia phonological awareness. Nah, sekarang kita talk about phonemic awareness. Di mana phonemic awareness ini merupakan kesadaran si anak secara spesifik berfokus pada unit bunyi terkecil, ke dalam bahasa-bahasa lisan. Jadi itu dia phonemic awareness itu. Jadi si anak itu si anak itu mampu membentuk unit terkecil dalam bahasa lisan, mampu membentuk unit terkecil atau membedakan unit terkecil dalam bahasa lisan yang dikenal sebagai fonem. Ini melibatkan si anak itu dalam kemampuan mendengar, mengidentifikasi, dan memanipulasi bunyi individual ke dalam kata-kata. Artinya si anak itu bisa membentuk huruf-huruf itu secara individual atau secara tunggal menjadi kata-kata. Itulah dia. Jadi si anak itu sudah mampu menganalisis bunyi yang terkecil. Itu dia yang dinamakan dengan phonemic awareness. Nah, lain lagi dengan synthetic phonic. Synthetic phonic itu di mana kita tahu synthetic phonic atau phonetic synthesis itu adalah di mana kita mengetahui bahwa metode ini berfokus pada pengajaran anak tentang bunyi-bunyi huruf-huruf secara individual atau fonem, dan kemudian memadukan bunyi-bunyi itu bersama dengan membaca kata. Ini harus kita pahami. Di dalam membaca di dalam memahami namanya pembelajaran membaca itu, kita harus memahami namanya phonological awareness. Kita harus memahami yang namanya phonemic awareness, synthetic phonic, dan syllable phonic. Itu tahapan-tahapannya, tetapi saya menyederhanakannya itu ke si anak ini
supaya si anak itu jauh lebih